Hola, saya Widya Octavia Nuriksan. Biasanya saya kerap disapa dengan Widya atau Okta. Saya lahir di Pangi tanggal 30 April 2004. Saat ini, saya berusia 18 tahun. Hobi saya adalah menonton dan membaca novel. Saya lahir dari ibu yang penyayang dan dididik oleh sosok ayah yang hebat. Perkenalkan, ibu saya bernama Nur Indayani dan ayah saya bernama Aziz Iksan. Saya merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Saya mempunyai 2 adik laki-laki dan juga 2 adik perempuan. Terdapat beberapa teori yang diungkapkan beberapa tokoh yang saya gunakan dalam tugas psikologi perkembangan anak kali ini. Saya Widya Octavia Nuriksan, berikut lifespan saya. Semasa ibu saya mengandung, tidak banyak keluhan yang dirasakan. Tetapi ada satu keluhan yang dirasakan ibu saya, yaitu kadang perutnya itu sakit. Ibu saya bilang, dia kadang mengeluh ketika merasakan sakit di perutnya. Mungkin dikarenakan ini adalah kehamilan pertama bagi ibu saya. Hari-harinya berjalan seperti biasa dan tidak banyak mengeluh kecuali yang satu itu. Bahkan emosinya stabil dan tidak merasa sensitif. Setelah 9 bulan mengandung, pada tanggal 30 April 2004, tepatnya pada hari Jumat, ibu saya melahirkan dengan normal. Dan lahirlah bayi perempuan yang diberi nama Widya Octavia Nur Iksan dengan berat 3,8 kg dan panjang 42 cm. Dan bayi itu adalah saya sendiri. Hehehe. Saat usia 1-2 tahun, saya mulai lancar dalam berbicara. Kata ibu, kosakata yang saya kuasai sudah mulai banyak. Itu semua karena saya selalu ikut kemanapun ibuku pergi, dan banyak belajar dari mendengarkan perbincangan yang ibu lakukan dengan lawan bicaranya. Kata ibuku, saat usia itu juga saya mulai belajar berjalan. Saat belajar berjalan, saya dibantu dengan baby walker. Dan ketika merasa bosan akan dikeluarkan dari baby walker tersebut, saya pun mencoba berjalan dengan berpegang pada tembok dan benda-benda yang ada di sekitarku. Kata ibu, saat usia 2 tahun, saya bukanlah anak yang cerewet, tidak cengeng dan juga anak yang pendiam. Tapi apabila ada keinginan atau permintaan tidak dipenuhi, saya bakal memaksa bahkan sampai merengek. Contohnya seperti membeli mainan dan barang-barang lain yang saya inginkan. Pada usia ini, juga saya mulai mengenali orang-orang sekitar dan diajarkan mengenal orang yang masih asing. Pada usia 2-3 tahun, saya mulai dilatih mandiri untuk buang air di toilet dan sudah bisa mengungkapkan jika ingin buang air besar maupun air kecil di usia 2 tahun. Saya diajarkan menggunakan toilet setiap hari. Hal ini pun yang menyebabkan saya tumbuh menjadi potensi anak, yakni perfeksionis, terobsesi dengan kebersihan dan pengendalian. Sedari kecil, setelah bangun tidur pun saya diajarkan untuk merapikan tempat tidur dan langsung cuci muka. Kata ibu, usia ini saya lebih suka minum susu dengan gelas daripada dengan dot. Pada usia 3-5 tahun, di usia ini saya mulai bisa mengekspresikan emosi melalui kata-kata, tangisan, dan bahasa tubuh. Saya juga merasa cemburu apabila melihat ayah dan ibu sedang bercanda dengan anak teman mereka. Katanya, saya marah bahkan akan memukuli anak lain yang sedang digendong oleh ayah ataupun ibu. Namun, saat
menggambar. Saat menginjak usia 5-12 tahun, saya mulai dibiasakan untuk berusaha melakukan apapun untuk bisa mendapatkan apa yang saya sendiri inginkan. Contohnya seperti jika ingin bermain di luar rumah, harus tidur terlebih dahulu. Meminta sesuatu harus dengan ucapan yang baik, dan jika ingin bepergian harus rapi terlebih dahulu. Saya juga mulai mendalami hobi-hobi saya. Pada usia sekolah, saya cenderung menceritakan beberapa hal yang terjadi di sekolah ke ibu daripada ke ayah. Karena pada saat saya duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 4 SD, ayah jarang sekali ada di rumah. Hal itu karena ayah saya pergi berlayar dan pulangnya ketika ada cuti. Hal ini membuat hubungan saya dan ibu sangat dekat. Pada saat saya kelas 2 SD, saya mengikuti les bahasa Inggris karena orang tua saya tipe yang sangat mengutamakan pendidikan anaknya. Saya pun menjalankan setiap aktivitas belajar dengan senang. Saya tidak keberatan apabila menjalani les bahasa Inggris karena belajar bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Ayahku selalu ingin jika anaknya aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik. Saya terkadang bete apabila harus menjalani itu semua. Namun, ayah selalu memberi reward kepada saya tiap kali saya berhasil mengikuti keinginannya. Pelajaran yang paling saya gemari adalah seni budaya, karena saya suka menggambar.